Tapi kita hormati karena sekarang ini yang berada di dalam koalisi itu saja jumlahnya sudah amat banyak. Ya. Jadi kita tunggu, kita bukan ditunggu dalam artian mengharapkan, tapi kita hormati proses. Ketika nanti ada pembicaraan, baru pada saat itu saya akan menyampaikan respon. Jadi itu saya rasa etikanya begitu. Oke. Masih menunggu ada ajakan atau tidak. Tapi kalau misalnya nanti ada ajakan, apakah akan menerima itu, Pak Anies? Ya jangan berandai-andai, belum dengar gitu. Ya. Jadi saya sampaikan juga kepada semua bahwa saya tidak patut rasanya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang bukan dari penanya gitu. Baik, tapi seperti ini, Pak Anies Baswedan, banyak pihak yang mungkin menunggu Bapak bagaimana cara Bapak merawat suara yang kemarin sudah diperoleh Pak ya, 40 juta lebih, sekitar 24,95%. Menjaga eksistensi di panggung politik di tanah air ini Pak, agar tetap dikenal, agar tetap memiliki masa Pak Anies Baswedan. Yang akan dilakukan apa Pak? Ya, kita lihat nanti. Hari ini kami masih fase mau tutup buku nih. Jadi sekarang ini kita sedang membereskan hal-hal yang terkait administrasi, proses-proses yang kemarin ada di ada berbagai tim yang kemarin ada. Nah itu kita ingin tuntaskan itu dulu. Setelah itu baru kita menata untuk Anies Baswedan membuka peluang maju di Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 usai dirinya kalah di Pilpres 2024. Anies menyebut peluangnya di Pilgub Jakarta terbuka asal mendapatkan dukungan karena ia mengaku baru menjabat 1 periode di Jakarta. Ia mengatakan ia telah menjalankan tugas selama 5 tahun dan tidak boleh lebih dari 2 periode. Artinya baru kerjakan 1 periode bisa melakukan periode kedua, kata Anies. Jadi memang saya kemarin di Jakarta menjalankan tugas selama 5 tahun. Dan tidak boleh lebih dari 2 periode. Artinya memang baru mengerjakan 1 periode. Bisa melakukan periode kedua. Nah ini adalah salah satu pilihan. Kalau memang ada panggilan dari masyarakat, ada panggilan dari yang bisa mengusung adalah partai politik dan masyarakat, maka itu akan dipertimbangkan. Tapi pada fase ini kami mau menyelesaikan dulu terkait dengan tindak lanjut sesudah ada keputusan MK supaya proses Pilpres kemarin di sisi kami itu tuntas. Banyak hal yang harus dibereskan. Nah sesudah itu baru Jakarta adalah salah satu, tapi kita akan lihat opsi-opsi untuk saya terus bisa berkontribusi lewat jalur manapun. Baik. Ia mengatakan itu adalah salah satu pilihan kalau ada panggilan dari masyarakat. Yang bisa mengusulkan adalah partai politik dan masyarakat, maka itu akan dipertimbangkan. Anies menerangkan bahwa saat ini dirinya bersama Timnas Amin sedang pada fase merampungkan seluruh proses Pilpres 2024, terutama terkait administrasi yang belum dituntaskan pasca putusan MK. Pertimbangkan. Tapi pada fase ini kami mau menyelesaikan dulu terkait dengan tindak lanjut sesudah ada keputusan MK supaya proses Pilpres kemarin di sisi kami itu tuntas. Banyak hal yang harus dibereskan. Nah sesudah itu baru Jakarta adalah salah satu, tapi kita akan lihat opsi-opsi untuk saya terus bisa berkontribusi lewat jalur manapun. Baik. Pak Anies Baswedan, kemarin Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan kontestasi kemarin memang banyak yang sakit hati. Ada yang debat panas dan juga tajam. Pesan dari Pak Anies Baswedan agar tidak ada lagi gesekan di bawah, Pak. Tidak ada lagi benturan antar pendukung rivalitas supaya semuanya bisa berjalan kembali untuk membangun bangsa ini, Pak Anies Baswedan. Saya rasa kalau kita lihat di proses kemarin di MK, kemudian di KPU, saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi kepada para pendukung yang memberikan dukungan dan bisa disebut relatif damai, relatif peaceful. Bandingkan aja dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya atau pilpres-pilpres sebelumnya. Relatif damai, aman, dan ini menunjukkan bahwa simpatisan Amin, pendukung Amin adalah orang-orang yang memang damai, menjunjung tinggi proses-proses yang bernegara yang terhormat. Jadi ke depan saya percaya juga akan seperti itu.
justru para pendukung ini bisa menjadi contoh. Ya, mereka datang, ya menyampaikan kekecewaan, ya menyampaikan ketidaksetujuan, tapi di sisi lain juga melakukan itu dengan cara yang konstitusional. Jadi berekspresi adalah hak yang dilindungi konstitusi. Jadi kepada para pendukung yang sudah menunjukkan sikap bernegara yang baik, itu kita harus berikan apresiasi, bukan hanya dari saya rasa dari seluruh masyarakat, bahwa datang, hadir dari seluruh wilayah Indonesia, itu datang dan mengungkapkan pandangannya, tapi juga menghormati aturan yang ada. Banyak hal yang perlu dibereskan. Sesudah itu baru Jakarta adalah salah satunya. Tapi akan melihat opsi-opsi yang akan muncul. Yang terpenting adalah kontribusinya terhadap masyarakat. Sebelumnya diberitakan, Anies Baswedan digadang-gadang bakal maju kembali pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Partai Keadilan Sejahtera kembali buka suara soal pengusungan Anies Baswedan menjadi calon gubernur. Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan bahwa jika PKS punya kecocokan dengan Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta 2024, sebab sebagian warga DKI Jakarta menginginkan Anies kembali maju. Semua rata-rata menginginkan Anies maju kembali. Kalau memang cocok, why not? Abu menjelaskan bahwa Anies Baswedan sudah memiliki sebagian besar suara, sebab kini ia sudah masuk dalam tokoh nasional usai maju di Pilpres 2024. Tetapi PKS rencananya akan lebih mengutamakan para kadernya untuk Pilkada DKI Jakarta 2024. Silakan saja, tetapi dari PKS lebih menginginkan karena Anies Baswedan sudah 20% suaranya levelnya nasional. Jadi ia berharap ada kader dari PKS. Kebetulan yang menjadi juara dalam Pilkada DKI Jakarta adalah PKS. Paling tidak 18 kursi sudah mengantarkannya untuk menjadi calon gubernur. Abu Bakar menyebut PKS tidak mungkin berdiri sendiri dalam mengusung Pilkada DKI Jakarta 2024. Ia berencana akan melakukan kerjasama lagi dengan Partai Nasdem dan PKB. Sementara itu, para pengamat politik memberikan masukan kepada Anies Baswedan, yaitu menjaga elektabilitasnya. Salah satunya dengan mendirikan partai politik atau masuk ke partai politik atau mendirikan lembaga sosial. Adi Praetno menyarankan agar Anies pertama membuat partai politik agar dirinya terus disorot oleh masyarakat. Jikapun tidak membuat partai politik, Anies Baswedan disarankan untuk membuat lembaga sosial. Artinya, usai Pilpres 2024, ia terus berkontribusi di masyarakat. Bilapun Anies Baswedan tidak membuat partai politik ataupun lembaga sosial, Anies bisa masuk ke partai politik. Artinya, ia terus menjaga stamina politiknya agar nantinya di 2029 ia bisa maju kembali menjadi calon presiden. Saran berbeda diungkapkan oleh Ahmad Dhani. Menurutnya, Anies lebih baik ikut bergabung ke dalam kabinet Prabowo Subianto.